Hai, aku Izra dan aku tidak dapat mengingat apapun yang terjadi sebelum kecelakaan. Pernahkah kamu merasa seperti bukan dirimu? Bahwa semua di sekitarmu buatan dan palsu? Bahwa orang di sekitarmu membohongimu? Ini adalah hidupku sekarang. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan lihat bagaimana sulitnya jika kamu tidak yakin siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya yakin akan beberapa hal. Aku tahu bahwa aku berumur 23 tahun dan orang tuaku sudah meninggal. Ini ditegaskan oleh surat-surat yang aku baca sendiri. Aku tidak ingat sedikit pun tentang ayah dan ibuku, bahkan tidak ulang tahun pertamaku. Ingatan terakhir yang dapat kuingat adalah kemudi di tanganku. Sensasi kehilangan kontrol dan terbang, bertabrakan dengan metal. Lalu hanya ada kegelapan dan kesakitan. Waktu aku bangun pertama kali, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa tubuhku bukanlah tubuhku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku memiliki selang di mulutku dan merasa lemah. Aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Semua kabur. Mereka menyadari bahwa aku sadar dan salah satunya menghampiriku. "Molly, kamu bisa mendengarku?" Dia bertanya. Lalu duniaku kembali hilang. Kedua kalinya aku bangun, tidak ada alat medis di sekitarku lagi. Seorang lelaki yang aku tidak kenal duduk di sampingku, memegang tanganku. "Isra sayang," katanya. "Akhirnya kamu sadar." "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku Trevor, suamimu," jawabnya. "Tapi aku tidak ingat telah menikah. Aku melihat lelaki ini untuk pertama kali. Lalu lagi, aku tidak mengingat apapun. Aku bahkan tidak yakin Isra adalah namaku." Ini terdengar sangat aneh. Aku terluka parah pada kecelakaan. Penyembuhan berjalan lama. Dokter berkata karena beberapa benturan, kehilangan memori adalah hal normal dan kita tidak perlu kaget. Trevor datang melihatku keesokan harinya, membawakan foto, kita berbicara tentang masa laluku, tapi aku tetap tidak mengingat apapun. Itu sangat menyedihkan. Trevor bertahan dan mendukungku semasa rehabilitasi. Tapi nama itu Molly, itu menghantuiku. Dan entah kenapa aku tidak berani menanyakannya pada Trevor. Setelah aku berhasil sembuh, polisi datang padaku. Mereka menyelidiki kecelakaanku. Mereka mencurigai kecelakaan itu direncanakan. Dan ada satu orang lagi yang ditemukan di tempat kejadian. Aku tidak bisa memberitahu apapun. Yang ku tahu, Trevor berkata mobil jatuh ke jurang, berguling beberapa kali dan terbakar. Aku berhasil keluar. Apakah ada seseorang bersamaku dan siapa dia? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa ingat. Waktu berlalu dan aku semakin baik, namun tetap merasa disorientasi. Trevor membawaku ke rumah. Kita memiliki cottage kecil yang indah dan 2 kucing. Kucing-kucing mengendusku dan bersuara terhadapku. Trevor tertawa dan berkata itu mungkin efek dari obat. Aku harus memulai dari awal. Orang tuaku meninggal 5 tahun lalu. Sayangnya tidak ada yang bisa kutanyai tentang masa kecilku. Aku tidak bisa melupakan orang satunya di mobil itu. Tapi Trevor berkata untuk tidak khawatir dan biarkan polisi bekerja. Aku merasa bersalah. Trevor berusaha keras, tapi aku tidak merasakan apapun padanya, atau pada rumah ini, atau pada hidup ini. Setidaknya aku mulai berkawan dengan kucing-kucing. Ternyata aku baru saja lulus kuliah dan sekarang bekerja sebagai guru SMP. Dokter menyarankan supaya aku kembali ke kehidupan normal sesegera mungkin untuk membawa ingatanku kembali. Pengurus sekolah ingin membantuku. Kelas diajar oleh guru pengganti, tapi aku datang ke kelas, berbicara pada anak-anak, membaca kurikulum akademis. Apakah aku menulis plan pelajaran itu dengan tanganku? Apakah aku menilai anak-anak menyenangkan ini? Kepalaku berputar. Salah satu muridku bertanya, bagaimana kabar saudara kembarku? Aku terkejut. Anak perempuan itu berkata, dia melihatku sebelum kecelakaan di kota lain dengan saudara kembarku. Kita makan di kafe dan berdebat. Aku bertanya pada Trevor apa aku mempunyai saudara perempuan. Dia berkata tidak. Aku mulai kesal. Seiring waktu berjalan, aku baik-baik saja. Ingatanku masih terkunci, tapi aku mendapatkan ingatan baru. Bersama Trevor dan kucing kami, kita merayakan ulang tahunku yang ke-24. Kita mulai berkencan, aku menyadari bahwa itu adalah awal jatuh cinta dengan suamiku. Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan masa laluku kembali, tapi itu tidak berarti bahwa aku harus menyerah.
Itu tidak berarti aku tidak bisa memulai dari awal, ya kan? Lalu suatu hari Trevor pergi kerja beberapa hari. Lelaki dengan bunga menemuiku setelah sekolah. "Molly," dia berteriak. "Kamu tidak mengenalku? Aku Dick, suamimu." Aku ketakutan. Siapa lelaki gila ini? Tapi mukanya familiar. Aku mengenalnya di suatu tempat. Dan bunga di tangannya, bunga daisy, ada sesuatu di baliknya. Aku mendapatkan sakit kepala hebat. Aku terpapar dan orang asing itu, Dick, memegangku dan membawaku ke kursi. Dia berkata terus bahwa aku adalah Molly, istri tercintanya. Trevor tidak membiarkan kita bertemu karena dia tahu aku akan mengingat segalanya. Aku bingung. Mungkinkah Trevor membohongiku selama ini? Tapi kenapa? Dick berkata bahwa aku mendapat warisan dari tanteku. Dan Trevor ingin memiliki uangku. Aku tidak bisa percaya. Bagaimana Trevor yang penyayang bisa melakukan hal itu? Aku merasa aku tidak bisa mempercayai siapapun, tidak Trevor atau Dick. Bahkan jika wajahnya membawa ingatan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bertanya pada Dick untuk membawaku ke rumah tinggalku. Dick tidak senang, tapi menurut. Malam hari, aku bermimpi dan melihat diriku menangis dikelilingi Daisy. Apakah itu aku? Molly? Siapakah aku? Apa aku benar Molly? Atau Isra? Pernahkah kamu melihat cermin dan bertanya, siapakah kamu? Pagi harinya aku bangun dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Aku melihat foto-foto lama, berharap ingatanku kembali. Tapi itu tidak membantu. Lalu aku pergi ke mobil dan menyetir ke kota lain, tempat di mana muridku melihatku sebelum kecelakaan. Aku menemukan kafe itu, memesan kopi, dan mulai melihat ke jendela. Tampaknya itu memancing ingatanku. Tempat ini tidak asing untukku. "Oh, Molly," pemilik kafe memanggilku. "Kamu belum kembali ke sini sejak lama." Kita mulai mengobrol. Aku berkata padanya bahwa aku mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Dan dia berkata bahwa aku pernah tinggal di kota ini. Aku sering datang untuk minum kopi di sini, dan aku tidak punya suami. "Bagaimana dengan Dick?" tanyaku. "Dick?" Ibu tua itu menaikkan alisnya. "Ya ampun sayang, bagaimana bajingan itu menemukanmu?" Kembali kepalaku sakit. Ibu tua itu berkata bahwa pertama kalinya aku ke kafe ini dan memintanya untuk menyembunyikanku dari lelaki yang marah padaku. Kepalaku semakin sakit. "Dan bagaimana dengan saudara perempuanku?" aku bertanya. "Aku tidak gila." Ibu tua itu berkata aku mempunyai saudara perempuan. Atau pernah. Dan saudaraku mencoba meyakinkanku untuk putus dari pacarku. Jadi aku bukan Isra. Apakah aku Molly? Mungkinkah Trevor telah keliru? Aku berterima kasih pada ibu tua itu dan pulang. Trevor kembali. Aku bertanya tentang Molly dan berkata apa yang aku dapatkan di kota lain. Dia marah. Dia berteriak bahwa semua masalah adalah karena saudaraku dan pacarnya. Jika itu bukan karenanya, semua ini tidak akan terjadi padaku. Kenapa dia berbohong? Bagaimana dia bisa menyimpan rahasia penting dari hidupku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah Trevor. Dia tidak menahanku, hanya bertanya untuk tetap berkomunikasi. Aku bertanya dari siapa warisanku, dan dia terlihat terkejut. Tidak ada warisan. Uang yang Molly dan aku, atau Isra dan aku, dapatkan dari kematian orang tuaku, terbagi menjadi 2. Milikku dihabiskan untuk kuliah, dan milik saudaraku untuk investasi. Tampaknya Trevor tidak tahu soal warisan atau pembohong handal. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Aku tinggal sendiri selama beberapa minggu. Aku mulai mengingat masa kecilku, orang tuaku, tapi saudara perempuanku dan aku selalu bersama. Aku tidak bisa bilang apakah aku Molly atau Isra. Dick berusaha untuk menjemputku lagi setelah sekolah usai. Aku berkata padanya untuk pergi dan mengancam untuk menghubungi polisi. Dia marah dan berkata aku akan menyesalinya. Beberapa hari kemudian rem mobilku blong. Aku hampir mengalami kecelakaan lagi. Untungnya selamat karena airbag. Aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di rumah sakit, tapi kini aku mengingat segalanya. Aku Isra. Hari itu aku menjemput saudaraku dari kota lain. Walaupun Trevor tidak mau dia tinggal bersama kita. Dia takut dengan Dick yang mengikuti saudaraku akan mengancamku.
Kenalan jauh kami meninggal dan meninggalkan saudaraku dan aku warisan kecil. Aku memberikan bagianku pada Molly sehingga dia bisa meninggalkan kota dan memulai hidup baru. Dan aku tidak menceritakan Trevor tentang hal itu. Aku tahu dia akan kesal. Aku mengantar saudaraku pulang dan remku blong. Dan terjadilah kecelakaan itu. Dick tertangkap, dia orang yang merusak remku di peristiwa itu. Trevor tidak mau memberitahu soal saudaraku. Dia takut aku akan menghadapi Dick sendiri. Atau mungkin menyalahkannya atas kematian saudaraku. Aku membutuhkan waktu lama untuk memaafkan Trevor dan rahasianya. Tapi akhirnya kita baikan. Terkadang aku masih bertanya-tanya, bagaimana kalau aku bukan Istra, tapi Molly? Tapi aku rasa aku tidak pernah 100% yakin dengan diriku lagi. Siapa yang akan kamu percaya jika kamu kehilangan ingatan? Beritahu kita di komentar. Jika kamu menikmati cerita ini, like dan YouTube akan menunjukkannya pada orang lain. Subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.